Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Oh ya, ini dengan Mbak siapa ya? Baru lihat saya. Nama saya Miranda Bu. Saya kakak dari anak didik Ibu bernama Mutia. Oh, Mutia yang kelas 9A ya? Iya Bu, benar. Oh iya, ada apa Mbak? Saya tahu Ibu kan dari adik saya. Katanya Ibu guru BK. Betul. Terus saya mau sedikit konsultasi sama Ibu jika diperbolehkan. Oh, boleh. Kalau Mbaknya percaya sama saya, kalau terus Mbaknya juga merasa saya bisa bantu, ya silahkan, tidak apa-apa gitu kan. Ada apa Mbak? Ini masalah tentang perkuliahan saya. Mbaknya kuliah di mana? Kuliah di salah satu Universitas Negeri Semarang. Oh, jurusan apa Mbak? Jurusan hukum Bu. Oh, jurusan hukum. Nah, terus ada masalah apa dengan kuliahnya Mbak? Permasalahannya tuh sebenarnya karena tempat kuliah saya jauh Bu. Oh, orang tua tinggalnya di Jakarta. Iya, orang tua tinggalnya di Jakarta. Jadi Mbaknya ini dapet itu ya, ikut tes terus dapetnya di Semarang. Iya Bu, benar itu. Gitu. Jadi masalahnya jauh dari orang tua. Iya, jadi jauh dari orang tua. Saya main atau saya lagi kuliah tuh ingat orang tua karena orang tua lagi sakit atau apa gitu. Nah sekarang coba yang memutuskan ingin ke sekolah di Semarang itu siapa Mbak? Sebenarnya saya sendiri karena saya pengen masuk negeri, jadi mengambil di sana. Cuma setelah dapat dan menjalankannya di sana, saya rasa kepikiran terus dengan orang tua. Oh, jadi kangen terus ya Mbak ya. Gitu. Jadi permasalahan yang Mbak alami itu adalah rasa kangen yang berlebihan kepada keluarga Mbak yang ada di Jakarta. Sedangkan Mbaknya kan kuliah di Semarang. Apakah hanya itu masalahnya Mbak? Enggak Bu. Cuman ada beberapa orang teman saya yang membuat saya merasa tidak nyaman dan akhirnya merasa ingin pulang terus, ingat orang tua teman-teman saya yang di Jakarta. Perasaan nyamannya itu karena perlakuan mereka atau apanya gitu? Sepertinya kayak kurang sepemikiran atau perlakuan mereka yang kadang membuat saya misalnya kan habis kuliah lelah, terus habis itu agak sedikit kesal atau apa gitu. Jadi mungkin belum klop aja ya dengan temannya gitu, karena kan ya namanya kuliah itu kan ya mereka berasal dari latar belakang yang berbeda ya, terus juga dari daerah yang berbeda gitu, wajar sih ya memang gitu. Selama ini yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa kangen kepada orang tua, terus rasa supaya tidak kesal sama teman tuh apalagi yang kamu sudah lakukan Mbak? Apa ya, saya belum banyak melakukan apapun karena di Semarang tujuan saya kuliah, jadi hanya kuliah, habis pulang kuliah kosan, mau dapat tugas itu aja. Jadi memang Mbaknya itu hanya melakukan kegiatan kuliah ya, jadi kalau perkuliahannya sudah selesai Mbaknya pulang langsung ke tempat kos ya? Mbaknya kos ya? Iya. Di Mbaknya ngekos itu bareng sama teman atau cuman sendiri? Bareng sama teman. Bareng sama teman. Sama teman satu kos itu bagaimana hubungannya? Hubungannya cukup baik. Baik. Berarti tidak masalah ya kalau dengan teman satu kamar ya, tapi lebih kepada teman-teman mungkin di kampus. Sekarang kan gini Mbak, sebenarnya kan Mbak itu merasa kangen dengan keluarga di Jakarta itu sangat wajar sekali ya, justru malah bagus gitu ya, maksudnya banyak loh ya yang seperti Mbak ya yang kuliah jauh dari orang tua ya, karena dengan kesibukan kuliah kemudian bermain dengan teman-temannya lupa dengan keluarganya. Tapi ini lain halnya dengan Mbak ya, Mbak berbeda dari teman-teman yang lain, justru malah rasa kangennya itu berlebihan ya, sehingga itu menjadi masalah buat Mbaknya ketika Mbaknya menjalani perkuliahan di Semarang. Kan begini Mbak, Mbak ikut nggak
organisasi di kampus? Enggak Bu. Enggak ya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya Mbak mencoba untuk berorganisasi di kampus, itu juga bisa loh meringankan atau bisa Mbaknya jadi nggak fokus kepada masalahnya Mbak gitu, sehingga Mbak bisa bertemu dengan banyak orang ya, bertemu dengan banyak orang yang karakternya juga macam-macam. Mbak juga bisa mempelajari berbagai macam pengalaman dari temannya Mbak ketika berorganisasi. Justru dengan berorganisasi itu bagus loh Mbak, untuk untuk bagaimana kita mengatasi masalah kita ya, sehingga tidak berlarut-larut dengan masalah kita seperti itu. Ya. Nah, kalau masalah dengan teman, yang namanya orang ya, ibaratnya rambut boleh sama, boleh hitam sama hitamnya, tapi kan pemikiran orang pasti beda-beda gitu, tidak bisa menyamakan satu orang dengan orang yang lain gitu. Itu sebenarnya wajar juga gitu kan, cuma tinggal bagaimana kita mengkondisikan ya. Kalau misalnya Mbaknya terus menerus merasa khawatir, terus menerus sedih yang berlebihan, justru itu malah nanti akan membuat menjadi penghambat buat Mbaknya. Sedangkan Mbaknya itu kan sekolah di Semarang karena karena tadi cerita ya bahwa keluarga itu ekonominya ya tidak terlalu baik lah ya gitu, ibaratnya menengah lah ya. Dan Mbak ke sekolah di Semarang ini kan karena ada tujuan ya kan, tujuannya adalah ingin membahagiakan orang tua ya. Kalau Mbaknya berhenti di tengah jalan ya kan, Mbaknya juga kasihan. Satu, uang kuliah sudah masuk, sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Nah itu kan akan menjadi masalah yang baru lagi kalau seandainya Mbak itu memutuskan untuk kembali ke Jakarta, ya kan? Iya. Nah jadi sebenarnya rasa yang Mbak perasaan apa sih yang selain cuma rasa kangen gitu lah ketika Mbak kuliah di Semarang ini? Sebenarnya rasa senang karena bisa banggain orang tua, bisa meraih cita-cita ya, cuma karena kebentrokannya jadi kayak buat agak terhambat belajarnya gitu. Nah berarti sebenarnya gini Mbak, setiap orang itu pastilah ada rasa sedih ya, sedihnya pasti macam-macam ya. Tetapi di sini kita boleh mengungkapkan perasaan sedih kita, tapi kita juga jangan terlalu berlebihan, ya kan? Karena kalau kita memfokuskan pada masalah kita yang ada, kita tidak akan bisa melangkah untuk maju ke depan, ya kan? Ibaratnya tujuan kita tidak akan tercapai, ya. Yang namanya kita ingin mendapatkan sesuatu, tentu pasti ada proses. Dalam proses itu tentu ada hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini bagaimana caranya supaya Mbak ini bisa melalui hambatan itu dengan baik. Nah, disinilah proses pembelajaran sebenarnya seperti itu, ya. Jadi kalau menurut saya sih itu wajar gitu. Nah, kira-kira apa nih yang akan Mbak lakukan nih ke depannya nih untuk bisa mengurangi rasa rindu kepada orang tua? Kira-kira apa Mbak? Kalau saya mungkin akan mencoba lebih aktif di organisasi, terus habis itu mencari teman yang sepemikiran sama saya, terus habis itu beradaptasi dengan lingkungan saya yang baru. Terus misalnya kalau rindu atau apa tinggal telepon, video call. Benar ya. Kan banyak cara ya untuk menghilangkan rasa rindu kita ya. Sekarang kan medianya banyak ya kan. Ibaratnya kita tidak terhambat untuk melepas rasa kangen kita. Banyak bisa video call ya kan, bisa komunikasi dengan orang tua ya. Ibaratnya nggak harus kita langsung bertemu dengan mereka, tapi melalui komunikasi secara online jarak jauh itu juga bisa mengobati rasa rindu kan? Iya benar. Iya ya. Menurut saya sih seperti itu Mbak gitu ya. Jadi kan tadi Mbak bilang Mbak akan mencoba ya, mencoba untuk ikut berorganisasi ya. Kemudian akan mencoba untuk mencari teman yang pemahamannya sama ya kan. Kemudian
kemudian akan mencoba untuk lebih beradaptasi sama lingkungan ya. Jadi memang apa namanya, sesuatu itu memang harus dari diri mbaknya gitu ya. Kalau mbaknya menutup semua kemungkinan, tidak mau mencoba, yang ada mbaknya ya tidak akan menyelesaikan masalah ya. Seperti itu. Menurut saya sih seperti itu mbak. Ada lagi mbak yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah Bu. Sekarang perasaannya bagaimana nih setelah mengungkapkan masalahnya nih? Sudah lega. Sudah lega ya. Jadi nanti kedepannya mungkin mbaknya akan ikut berorganisasi Iya, ya. Bu. Jadi coba aja dulu mbak ya. Mudah-mudahan ya dengan apa yang mbak lakukan nanti, mbak kemudian komitmen dengan apa yang akan mbak lakukan, sehingga nanti kuliahnya mbak juga tercapai ya kan, hasilnya maksimal, mbaknya bisa membahagiakan kedua orang tua, dan nanti pasti ada masanya ya mbak itu akan terus berkumpul sama orang tua ya kan. Ya. Ada lagi nggak mbak yang ingin disampaikan? Sepertinya itu saja untuk saat ini Bu. Oh, jadi sudah clear ya, maksudnya sudah enakan ya. Jadi mbaknya nanti akan mencoba apa yang tadi mbak sampaikan. Nah, kita lihat nanti bagaimana ke depannya, apa ada perubahan atau tidak. Kalau seandainya nanti mbak sudah melakukan yang mbak katakan tadi, kemudian mbak masih ada yang dikeluhkan atau masih dipermasalahkan, mbaknya boleh datang lagi ke sini main ya, cerita sama saya boleh. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Oh iya, sama-sama ya Iya. mbak. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.